Oke, kita masih membicarakan mengenai sinekdot. Jadi sinekdot adalah bagian yang mewakili keseluruhan atau sebaliknya. Atau sebaliknya itu berarti keseluruhan mewakili bagian. Seperti itu ya. Walaupun memang sangat bingung kita memahami mana bagian mewakili keseluruhan atau keseluruhan mewakili bagian. Ya, seperti itu. Jadi kita masih membicarakan mengenai sinekdot. Mungkin satu kasus atau contoh yang kita akan coba bahas atau diskusikan mengenai peristiwa air bah. Di dalam Kejadian pasal 7, silakan Bapak Ibu mungkin bisa membaca. Semuanya silakan membaca, walaupun tidak semua ya kita baca. Silakan minta kesediaan kalau ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan di dalam Kejadian pasal 7, yaitu mengenai peristiwa air bah, di mana, dan silakan membacakannya, di mana ada di situ tertulis ada kata seluruh air tersebut meliputi permukaan bumi. Silakan minta bantuannya dari Bapak Ibu untuk mendapatkan ayat tersebut dan membacakannya. Ada beberapa ayat yang di dalam peristiwa air bah ada kata seluruh, segala, meliputi. Silahkan Anda temukan dan kemudian bacakan supaya kita mau melihat dan coba kita menganalisa bagian tersebut. Apakah ayat-ayat tersebut itu mengisyaratkan sebuah bahasa sinekdot? Itu yang saya ingin coba kita gali bersama. Silakan kalau ada yang sudah duluan mendapatkannya. Ya, silakan Ibu Saya Ria. bacakan ya. Iya. Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi ayat lain, coba. Mungkin. Atau cuma itu? Ayat 24. Iya, silakan. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Iya, berkuasa. Apakah kata berkuasa tadi segala atau meliputi, bahkan ada lagi dikatakan kolong bumi, kolong langit, minta maaf. Ya. Ada lagi mungkin ayat-ayatnya supaya bisa menambahkan, supaya bisa mempertegas. Ayat 17, Pak. Iya, coba silakan Pak Jo. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Oke, ada lagi silakan. Ayat 18. Ya, silakan. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka bumi, di muka air. Iya, oke. Baik, yang lain mungkin masih ada lagi? Ayat 20 mungkin, Pak. Ya, silakan. Sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya ayat-ayatnya yang dibacakan. Nah, sekarang begini, pertanyaannya kepada Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya ini. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu, pada peristiwa air bah tersebut, apakah benar-benar bumi itu tertutupi? Semua dalam artian memang benar, seluruh bulatan bumi ini memang tertutup. Tidak ada permukaan lagi, tidak ada permukaan darat lagi yang terlihat
apakah seperti demikian? Nah, kita kan coba mau meneliti ya Bapak Ibu, jangan takut kita melihat atau mengamati hal tersebut. Karena yang saya ingin coba tekankan di sini adalah kita ingin coba mengidentifikasi apakah peristiwa tersebut benar-benar dalam artian yang benar, demikian secara harfiah, atau bahasa tersebut atau kalimat-kalimat atau penjelasan-penjelasan terkait dengan peristiwa air bah itu merupakan pernyataan yang secara signedot. Itu yang saya ingin coba tanyakan atau ingin kita coba bahas. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau menurut pendapat Anda lah, mungkin belum ada komentar atau mungkin ada sedikit komentar, silakan. Yang mungkin kita pahami saat ini seperti apa peristiwa air bah? Apakah benar-benar seluruh bumi itu diliputi dengan air atau hanya sebagian saja? Kalau dari ayat 19 itu, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ya, ada kota seluruh kolong langit ya. Minta maaf ini kalau gambarnya ini sudah terlihat ini di layar Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum keluar. Tampilan ini belum keluar ya? Belum, Pak. Cuma saya ada lingkar ini. Sudah. Ada, Pak, ya. ada. Ya, ini anggap ini kan bumi. Bumi ini minta maaf karena saya hanya menggunakan mouse jadi tidak terlalu rapi. Jadi ini bumi. Kemudian apakah bumi itu tertutupi dengan air? Ini air yang minta maaf. Seluruh ya. bulatannya ya. Iya, tunggu. Saya ganti warna dulu supaya lebih. Oke, jadi apakah seluruh bulatannya ini tertutupi oleh air atau ini bumi, kemudian hanya sebagian saja? Apakah yang ini seperti ini atau yang ini pada peristiwa air bah tersebut? Ya, silakan mungkin bisa memberikan komentar. Ya, memang kalau seumpama kita melihatnya berdasarkan ayat tersebut, kalau secara harfiah maka kita akan memahaminya seperti ini, yang sebelah kiri ini. Semua memang dalam artian bumi itu dipenuhi, ditutupi oleh air. Tetapi kalau kita memahaminya peristiwa tersebut secara signekdot, bawahnya sebagian, maka ya seperti ini. Silakan memberikan komentar ya. Ini kan dua pandangan, tetapi juga harus berdasarkan keterangan-keterangan tertentu. Sebagaimana tadi yang juga kita sudah bahas dalam Markus pasal 1 ayat 5. Silakan, kita akan coba ingin mengidentifikasi pada kasus ini. Ya. Silakan. Oke, Ner, izin Ner. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya memang seluruh bumi ini mengasosiasikan keseluruhan sebuah objek ya pada sebagian objek yang lain. Jadi saya lebih memilih gambar yang kedua, bukan yang pertama, karena kalau dikatakan menutupi seluruh bumi, logikanya berarti Bahtera Nuh itu ada di luar bumi karena sudah dipenuhi seluruh bumi. Jadi lebih tepat menurut saya seperti hanya untuk makna dari dikatakan menutupi seluruh bumi hanya sampai daratannya ya, sampai gunung-gunung tertinggi semuanya tertutup. Tapi bukan berarti bulatan bumi sudah tertutup dengan air sepenuhnya. Kira-kira seperti itu, Ner. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ya, kita silakan. Saya berharap semua ya memberikan komentar supaya artinya kita coba membuka pemikiran kita lebih luas lagi, lebih dalam lagi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah luas, tetapi
dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran dari antara kita ya, jika lebih memperluas dan lebih mempertajam. Saya pun juga masih dalam istilahnya masih dalam tahap investigasi walaupun sudah ada asumsi terhadap kasus tersebut ya. Silakan. Jadi waktu kita mungkin kalau bisa 30 menit sebelum selesai kita sudah bisa menemukan lah tidak-tidaknya apa sih yang bisa kita simpulkan terhadap peristiwa air bah tersebut. Silakan Bapak Ibu yang lain. Atau mau coba dipikirkan dulu ya, silakan kalau mungkin supaya lebih akurat lagi lah. Ada apa? Ada alasan-alasan yang dapat diterima lah. Silakan. Mungkin saya berikan waktu 5 menit bisa ya. Silakan Bapak Ibu pikirkan, cari mungkin keterangan-keterangan atau alasan-alasannya. Ya, jadi kita sedikit exercise ya, latihan untuk dapat menganalisa bagian-bagian di dalam Alkitab dan kita identifikasikan bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. Oke, silakan ya 5 menit. Iya, kalau saya ya karena kalau kita kembali ke sinekdoknya ini adalah pengertian bahwa kiasan yang menyentuh suatu bagian yang paling penting. Jadi kalau dari pembacaan tentang kisah air bah ini adalah objeknya di sini bagian yang paling penting itu adalah bumi. Yang kedua adalah air itu sebagai objek yang memenuhi bumi. Jadi kalau dilihatnya ini bukan berarti air itu menutupi seluruh bumi. Air itu pada akhirnya menguasai sampai seperti pendapat Pak Tambayong tadi bahwa akhirnya Bahtera Nuh itu keluar dari bumi, bukan? Kalau menurut pandangan saya, karena di sini dikatakan kalau saya mengacu ayat 19, ditutupinya segala gunung ya. Kalau gunung itu tingginya sampai seberapa? Kan tidak melebihi dari yang kita tahu ya, kalau di muka bumi ini gunungnya paling tinggi, yang paling tertinggi di dunia itu gunung apa? Jadi bukan berarti keluar dari konteks bahwa kapal itu keluar ya dari bumi, bukan. Tapi bagi saya pemahamannya adalah objeknya di sini air itu menutupi seluruh bumi, berarti ada satu ruang di mana kapal Nuh itu bisa terapung. Itu yang bisa saya berpendapat. Oke, baik Pak Rudi, ya, nanti kita akan coba diskusikan ya Mas. Ya, kita tampung dulu pemikiran-pemikiran Bapak Ibu, baru nanti coba kita lihat bagian-bagian apa yang mungkin bisa memberikan keterangan. Ya. Izin menambahkan, Ner? Iya, boleh, silakan. Silakan. Ya, Kejadian 7 ayat 20 mungkin lebih memperjelas apa yang saya sampaikan tadi juga saudara yang tadi. Kejadian 7 ayat 20 sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Jadi seperti menjelaskan bahwa kalau kita ambil pijakan gunung yang tertinggi di bumi adalah Himalaya. Jadi volume atau debit air itu yang diizinkan Tuhan menutupi bumi hanya setinggi 15 hasta dari gunung yang tertinggi. Hanya dengan tujuan agar supaya semua yang hidup itu memang benar-benar dilanda oleh air bah itu ya, supaya mati, terlebih manusianya. Kira-kira seperti itu, bukan berarti seluruh bumi, lantas bulatan bumi dipenuhi. Jadi menurut pendapat Pak Daud, Pak Tambayong, bahwa tidak semua bumi dipenuhi air ya. Ya. Dengan tadi alasan-alasan yang sudah dikemukakan. Ya. Baik, yang lain saya harap semuanya bisa memberikan jawaban dan sedikit komentar. Karena melatih ya, mungkin Bapak Ibu sudah terlatih dengan menganalisa, tapi coba kita sekarang lebih lagi melatih. Atau mungkin ya sudah pernah mempelajari bagian ini, silakan kita sharing saja. Kalau sumpah masih pernah. Silakan Malam, Pak. Ya. Ini pandangan pribadi aja ya. Iya, tidak apa-apa ini kan. Jadi Silakan. kalau menurut saya seluruh bumi kali Pak ya.
Karena Iya. dikatakan semua yang bernafas dalam Kejadian 7 ayat 21 Iya, baik. itu mereka itu mati semua kan, artinya kalau memang dia hanya sebagian, menurut saya mungkin Tuhan nggak mungkin, kenapa mesti disuruh seluruh binatang itu satu pasang, karena tentunya di bagian lain ada dong, di daerah lain yang memang kalau memang dia tidak tertutupi oleh air, di tempat lain ada. Jadi pemikiran saya itu semuanya tertutupi, makanya Tuhan juga ada binatang-binatang yang satu pasang yang supaya tidak binasa. Jadi ya itu aja sih. Ya, baik. Nanti kalau mungkin mau ditambahkan silakan ya, tetapi mungkin berikan kesempatan dulu kepada yang lain. Ibu Oktav mungkin ya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Kalau dari saya sih, sebenarnya melihat dari ayat kita. Suaranya kurang kedengaran ini. Ya Pak, terima kasih. Sudah jelas? Sudah. Ya. Kalau dari saya mengenai Kejadian 7 ini, air bah, memang benar seluruh bumi dipenuhi air, tetapi mungkin ada sedikit ruang yang disiapkan untuk perahu dari Nabi Nuh ini, karena kita berpegang pada ayat yang ke-20 seperti Halo, yang putus tadi. Ibu Oktav. Oh iya Pak. Sudah bagus Pak. Ya, sudah. Karena tadi sesuai yang sudah dikatakan oleh Bapak Daud Tambayong, kita bisa melihat pada ayat yang ke-20 dan juga Bapak Bambang kalau tidak salah tadi ya. Pada ayat yang ke-20 itu putus lagi Ibu Oktav. Iya Pak, aduh. Mungkin headsetnya ya Cukup Pak. jelas sebenarnya, mungkin signal. Oh, mungkin di tempat saya atau Ya. Mungkin sih Pak. kalau di tempat Bapak Ibu bagus ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Mungkin nanti dibantu ya kalau dari tempatnya Bapak Ibu ke saya bagus. Cuma pas dari tempatnya Ibu Oktav yang saya putus-putus. Oh iya Pak. Ya saya lanjut Pak, masih kedengaran? Kedengaran. Masih sama Bapak Samuel. Pak dosen masih kedengaran Pak? Sudah kedengaran. Iya. Mungkin dari sedikit saya, cepat ya. Iya Pak. Kalau dari saya memang benar seluruh bumi dipenuhi air, tapi mungkin ada ruang sedikit mungkin untuk tempat perahu dari Nabi Nuh, ya. Karena kita bisa lihat pada pembacaan tadi yang seperti dikatakan oleh Bapak Daud Tambayong dan juga Bapak Bambang kalau nggak salah, ada ayat yang menguatkan yang menurut saya ini pada ayat yang ke-20 sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Jadi mungkin enggak full betul dang ini air ini, karena di sini sudah jelas dikatakan cuma 15 hasta di atasnya. Dan pada ayat yang ke-24 dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, itu dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Oktav. Silakan yang lain. Ya, mungkin. Oke, Pak Bambang dulu deh. Oh tidak, Ibu dulu. Ibu Link dulu. Ibu dulu. Saya dulu Pak. Ya, Ibu dulu. Thank you Pak Bambang. Sorry ya, soalnya bersamaan berarti. Kalau saya sebenarnya hampir sama juga sih yang dengan Pak Stephen bilang sih. Soalnya kenapa? Karena gini ya, kalau cuman memang mau dilihat arti harafiahnya bilang seluruh gitu ya. Saya rasa juga cara Tuhan memberikan satu kebenaran firman bukan berarti tidak ada satu alasan yang mendasar. Saya coba melihat kenapa sih air bah itu kan terjadi. Karena di pasal-pasal sebelumnya tujuan Tuhan menurunkan air bah memang satu, supaya manusia di seluruh bumi itu habis semuanya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau mau dilihat dari tujuan itu bisa dibilang ya seluruh bumi. Gitu, seluruh bumi. Tapi kalau mau dilihat lagi arti yang lain, kalau seluruh bumi berarti di mana dong tempat bahtera itu nanti? Bisa berimajinasi sayanya juga kayak Pak Daud bilang tadi,
Berarti Bahtera itu posisinya di luar bumi dong kalau seandainya memang seperti itu gitu ya. Jadi ini cuma saya juga coba menghayal sih dari tadi ini gimana gitu ya. Kalaupun dia memang seluruh bumi gitu, tertutupi oleh seluruh air, terus gimana Bahtera Nuhnya posisinya ada di mana gitu. Tapi kalau sekali lagi mau dilihat, kenapa Tuhan kasih air bah? Kalau di pasal 6 dibilang memang tujuan Tuhan supaya seluruh manusia itu habis. Berarti boleh dibilang ya memang seluruh bumi juga kalau saya mau diartikan seperti itu. Itu dari saya sih Pak. Makasih. Baik, Ibu Lingke ya. Minta maaf kalau saya salah membaca ini. Ya, betul Pak. Iya, mungkin sedikit ya, ini menurut pendapat saya ya, sebelum mungkin nanti lebih meluas juga. Jadi kalau seandainya ini kan kita masih sementara mengira ya, sementara berasumsi. Kalau seandainya bumi itu ditutupi air, dalam artian yang sebenarnya Bahtera itu kan tadi kalau tidak salah Ibu Lingke dan Pak Daud ya tadi bilang ada di mana? Ya, kalau seandainya ditutupi ya sama tetap ada di bumi Bapak Ibu. Kan ini bumi dipenuhi air. Jadi Bahtera itu kan dia mengapung di atas air yang sementara menutupi bumi. Jadi posisinya tetap ada di bumi. Jadi berpijak di benda yang berada di dalam atau yang sementara meliputi bumi, posisinya tetap di air. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti dia sudah di luar angkasa. Posisinya kan dalam ketinggian atau pada ketinggian sekian meter di atas daratan yang paling tinggi yang sudah ditutup air itu tetap masih dalam radius berada di bumi itu, di bawah kolong langit. Di bawah kolong langit berarti itu bumi. Jadi ketika berbicara di bawah kolong langit itu lebih mengarah kepada bumi. Karena begitulah yang menjadi pemikiran manusia baik di zaman purba dan bahkan mungkin sampai sekarang istilah di bokong langit itu menuju kepada bumi. Makanya kan pengkhotbah juga kan berkata semua yang ada di bawah kolong langit itu mengarah kepada bumi. Jadi segala sesuatu benda ataupun juga makhluk yang ada di bumi. Jadi seperti itu. Mungkin supaya lebih lebih terarah. Tapi silahkan mungkin kalau Bapak Ibu mengasumsikan atau menganggap kalau air ditutupi berarti Bahtera itu di luar, silakan. Tetapi yang pasti Bahtera itu tetap mengapung di atas air. Jadi bukan sudah terpindahkan ke tempat lain tadi. Kalau tidak salah lagi Ibu Okta bilang berada di ruang tertentu ya. Istilahnya tadi kalau tidak salah saya dengar ya. Tetap di atas air. Jadi kan ketika Nuh dan keluarganya dengan anak-anaknya diperintahkan untuk Nuh ya memang yang diperintahkan untuk membangun Bahtera, mereka membangunnya kan di atas gunung. Benar atau tidak? Ya, membangunnya di atas gunung. Ya, walaupun itu sesuatu hal yang mungkin tidak masuk akal ya, di mana ini mereka membangun di atas gunung sehingga ada bahasa-bahasa yang artinya tidak masuk di dalam Alkitab tetapi sudah banyak disampaikan oleh umum. Mengatakan ketika mereka Nuh dan keluarganya membangun Bahtera di atas gunung, mereka orang-orang atau manusia pada zaman itu mengatakan mereka gila. Untuk apa mereka membangun sebuah Bahtera di atas gunung, bukannya di pinggir pantai? Kan ada istilah bahasa begitu, walaupun tidak ada ya di dalam Alkitab. Nah, ini hanya ingin memberikan gambaran saja bahwa Bahtera itu dibangun di atas gunung. Entahkah di gunung mana, tinggiannya berapa, yang pasti di ketinggian. Sehingga ketika air mulai meluap dan semakin meluap sampai di tempat atau di permukaan di mana Bahtera itu berdiri atau didudukan, kemudian ketika air naik dan itu pun yang akan mengapungkan Bahtera itu, dan semakin air menarik dan Bahtera itu terus mengikuti arus air itu kan. Nanti pada saat air bah mulai menyurut dan pada akhirnya surut, kemudian Bahtera itu akhirnya duduk di gunung yang dinamakan Arafat ya, Ararat kalau tidak salah ya. Jadi tetap masih ada di bumi. Kira-kira begitu ya.
Seperti itu supaya clear dulu ini. Nah, cuma kembali lagi yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah mengenai apakah ditutupi, menutupi atau meliputi bumi air tersebut, air bah, atau hanya sebagian saja. Tadi Bapak Ibu sudah memberikan komentar, ya sangat baik. Tapi mungkin ada pendapat lain, mungkin silakan ya, Pak Bambang tadi, silakan. Baik, terima kasih Pak Samuel. Kalau dari opini saya, ini tidak seluruhnya ya di air itu meliputi bumi, karena di sini berulang beberapa kali disebutkan di atas gunung-gunung selalu, gunung-gunung ya di bawah kolong langit ini. Jadi mungkin saya tadinya berpikir di ayat yang ke-23 dikatakan tuh burung-burung di udara juga mati. Nah, saya coba bayangkan burung itu kadang-kadang ada yang bisa di atas gunung juga terbang. Nah, kalau saya lihat ini berarti ada ketinggian tertentu yang burung-burung itu sudah tidak bisa terbang di sana. Jadi menurut saya air bah ini tidak sampai menutupi bumi, tetapi dia tinggi di atas gunung sehingga burung-burung pun di situ mati di situ. Dan ini ada di ayat 24 dikatakan dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 halamannya, artinya kata berkuasa ini artinya sebenarnya kata-kata seperti tadi sinekdot ya, kata-kata yang tidak sebenarnya tidak berarti menutupi semuanya, tetapi yang membuat banyak makhluk hidup termasuk burung-burung di udara itu mereka tidak bisa hidup. Kalau menurut saya begitu Pak Samuel. Jadi Baik. tidak semua menutupi bumi airnya. Terima Baik. kasih. Terima kasih juga Pak Bambang. Mungkin masih ada lain? Silakan. Mungkin saya sedikit ya, atau beberapa penjelasan atau keterangan ya. Penjelasan saya ini berdasarkan pertanyaan saya, supaya Bapak Ibu sendiri yang menjawabnya. Pertanyaannya adalah, manusia pada zaman itu, ini pertanyaan kepada Bapak Ibu silakan menjawab, supaya ini juga bisa memberikan keterangan. Manusia pada zaman itu, apakah sudah memenuhi seluruh bumi? Jawabannya ya dan tidak saja. Kayaknya belum. Kayaknya belum ya. Yang lain mungkin? Belum Pak. Belum ya? Belum. Belum Pak. Belum. Ya. Mungkin semuanya yang menjawab belum ya? Atau mungkin ada yang menjawab sudah? Ya, silakan. Kenapa alasan Anda mengatakan bahwa manusia belum memenuhi bumi? Mungkin ada keterangan, ada penjelasan. Jadi ini tidak mudah ya kita mau analisa ini. Jadi harus kita melihat ada beberapa keterangan yang bisa memberikan dukungan untuk dapat setidak-tidaknya kita dapat menyatakan bahwa apakah ini sinekdot, apakah ini bahasa yang sebenarnya. Belum ya? Belum, Pak. Iya, belum. Karena apa belum? Karena Tuhan berfirman nanti. Bagaimana? Waktu peristiwa air bah kan Abraham belum ada, dan pada saat ya Iya. maaf kalau saya salah ini. Tidak apa-apa Ibu Lydia. Saya juga kalau salah dimaafkan nanti ya. Beranak cucu lah, toh. Jadi pada saat air bah terjadi, memang manusia belum memenuhi bumi, tetapi setelah peristiwa air bah dan Abraham sudah ada, ya nanti di situ baru manusia
berkembang biak, apa namanya, memenuhi bumi. Oke, manusia sudah berkembang biak dari zaman Adam. Bukan berkembang biak, beranak cucu. Iya, sudah Bapak Ibu sudah beranak cucu dari zamannya Adam. Karena Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habel, kemudian ada Set punya anak Enos. Bahkan Nuh itu kalau tidak salah generasi ke-9 ya. Generasi ke-9 dari Adam. Nuh itu. Bahkan saya coba menyelidiki ketika Nuh dilahirkan, Enos masih hidup. Enos itu siapa? Coba silakan Bapak Ibu. Nah, apa ya kita mencari menghubung-hubungkan dengan bagian lain supaya kita bisa menemukan faktanya. Enos itu masih hidup ketika nanti baca saja di mungkin pasal 4 atau pasal 5. Enos itu masih hidup. Enos itu cucunya Adam. Jadi Adam punya anak namanya Set punya anak namanya Enos. Dan Enos itu masih hidup ketika Nuh dilahirkan. Karena kan usia mereka 900-an. Jadi masih ketemu dengan generasi-generasi sesudahnya. Seperti itu. Tapi peristiwa air bah, Enos sudah meninggal. Nah, nanti mungkin lebih dalam lagi kita belajar itu di tafsir PL1. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan tadi kembali mengenai pertanyaan saya, apakah manusia sudah memenuhi bumi? Mungkin keterangannya adalah begini, nanti manusia pada zamannya Peleg, ada yang ingat atau ada yang tahu siapa itu Peleg? Generasi sesudah itu ya, generasi sesudah Nuh. Pada zamannya Peleg, baru manusia, makanya nama atau kata Peleg ini artinya terbagi, terpencar ya. Jadi zamannya Peleg manusia baru terpencar. Dan sebelum peristiwa Babel, manusia belum terpencar Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Iya. Belum terpencar. Makanya waktu peristiwa Menara Babel kan mereka semakin menyebar, tetapi belum terpencar begitu jauh. Kemungkinan besar manusia pada saat itu hanyalah di seputaran atau di sekitaran Mesopotamia. Ya, mungkin sudah ada di daerah pesisir pantai timur dekat kuno, yaitu di daerah Kalau yang pada zamannya Abraham, zamannya Abraham itu tanah Kanaan itu sudah ada. Itu kan di kemudian hari antara Nuh dan Abraham saja itu kan sudah rentang beberapa generasi, ya kan? Ya, taruhlah diperkirakan sudah ada manusia pada zaman itu. Jadi baru seputaran di Mesopotamia, di timur dan di barat di bagian Palestina, atau mungkin ya sudah ada di orang-orang yang di Mesir. Tapi hanya seputaran di daerah situ. Kemungkinan dan sangat besar kemungkinannya belum sampai ke Eropa. Kalau bahasa sekarang lah. Belum sampai ke Eropa. Mungkin masih seputaran Syria. Syria belum juga sampai ke daerah yang kalau pada zamannya Abraham itu Persia, belum, mungkin seperti itu. Masih seputaran situ. Jadi dengan kata lain manusia pada zamannya Nuh belum terpencar. Makanya peristiwa Menara Babel itu kan mereka kan tidak mau mereka terpisah, betul atau tidak Bapak Ibu? Peristiwa Babel, mereka tidak mau terpencar, itu sebenarnya pada dasarnya mereka tidak mau terpencar, mereka mau tetap bersatu. Tapi Tuhan kan perintahkan kepada Adam dan Hawa, apa? Berkembang biak, tadi Ibu Ludia bilang, berkembang biaklah, cuculah, dan penuhilah bumi. Bumi, itu perintah. Nah sebenarnya apa? Sebenarnya peristiwa Babel itu merupakan penentangan terhadap perintah Tuhan, yaitu penuhi bumi. Mereka tidak mau terpencar, mereka mau bersatu. Nah untuk mereka bersatu, mereka membangun Menara Babel. Sudah khotbah ini. Nah, cuma kan maksudnya saya mau coba menjelaskan ya kaitannya. Jadi kita mendapatkan fakta di situ manusia belum tersebar, belum menyebar begitu luas, masih hanya seputaran di daerah tersebut. Nah, sehingga kalau pada peristiwa Nuh manusia belum tersebar, maka apakah mereka tahu
ada dunia bagian utara dan dunia bagian selatan. Saya mau tahunya dulu ini kepada Bapak Ibu supaya kita bisa mendapatkan titik terang atau benang merah di situ. Apakah manusia zaman itu sudah tahu ini semua belahan bumi? Itu yang saya maksudkan. Bagian utara dan bagian selatan. Mereka kan di bagian barat dan timur. Nah, apakah mereka sudah tahu ada permukaan bumi di sebagian bagian utara dan bagian selatan? Manusia yang pasti pada saat itu belum menyebar ya, hanya di seputaran di daerah barat itu Mesopotamia dan timur Mesopotamia dan barat itu daerah Kanaan kalau sudah pada masanya Abraham. Tapi pada masa itu tidak ada keterangan. Tapi ya kita perkirakanlah sudah menyebar sampai di situ. Tapi kan peristiwa Menara Babel kan di Babel itu daerah Mesopotamia. Sehingga mungkin kita bisa menyimpulkan ya masih seputaran situ. Belum sampai ke barat daerah Kanaan itu. Itu lumayan jauh itu kalau yang saya sih belum pernah ya baik ke Irak sekarang atau ke tanah Israel ya, belum pernah. Jadi tapi menurut gambaran peta saja saya bisa melihat itu lumayan jauh antara Irak dan sekarang Palestina. Ya, jadi kemungkinan ya baru menyebar hanya sampai di daerah tersebut lah. Ya kan? Nah, tadi lagi pertanyaannya, setelah kita sudah menemukan jawaban mengenai manusia, peradaban manusia pada saat itu, kemudian apakah manusia tahu bagian bumi lain, baik utara dan selatan? Silakan mungkin Pak Daud mungkin ingin berikan komentar. Atau Pak Jo, silakan. Julio, silakan. Tadi sudah di-unmute. Sudah di-unmute, silakan mungkin mau memberikan jawaban. Atau Julio atau Jo atau Pak Daud tadi saya lihat ingin memberikan komentar. Oke, Mner. Ya, silahkan. Asumsi saya sepertinya pada waktu itu manusia belum mengetahui utara, barat, timur, selatan ya. Karena memang acuan-acuan dasar firman masih menjelaskan memang seperti penjelasan Mner tadi. Populasi manusia masih di daerah Mesopotamia atau Timur Tengah di situ. Tadi Mner juga singgung tentang Pelek ya, karena di eranya Pelek bumi itu terbelah ya. Ya, bukan maksudnya bumi terbelah terbagi itu berarti ya, sudah mulai terpencar. Ada yang ke utara, selatan, dan ke timur, barat, begitulah. Ya. Silakan lagi lanjut Pak Daud. Kemudian nanti di kejadian 11 itu kan ketika Menara Babel dibangun dan Allah membuat terpencar karena bahasanya dikacaukan. Jadi dari sana mulai manusia terpencar. Cuma kalau kita hubungkan dengan topik kita tentang sinekdok ini, apakah case ketika air menutupi bumi hanya untuk memusnahkan manusia yang ada pada waktu itu di area Mesopotamia itu, atau juga termasuk dengan hewan-hewan? Nah, jadi pertanyaan lanjutan, apakah hewan-hewan juga sudah sempat menyebar atau masih di area situ? Baik, sebenarnya pertanyaan bagus Pak Daud. Saya sebenarnya mau giring ke arah sana, tapi kita bahas satu persatu. Memang arah saya selalu ke sana, tapi kita bahas satu persatu dulu supaya clear dulu masalah ini, baru kita kaitkan dengan masalah lain. Karena kalau kita sudah mau kaitkan itu lebih kompleks lagi nanti pembahasan kita. Tapi memang mau arahnya ke sana. Memang pertanyaannya luar biasa. Tapi satu persatu dulu. Nah, mungkin saya tambahkan ya terkait ini kan kita sementara membicarakan manusianya ini. Kita membicarakan manusianya. Kita harus clear dulu bahwa manusia yang dimusnahkan pada waktu itu adalah semua kecuali Nuh dan keluarganya. Hanya 8 orang yang selamat dari peristiwa pemusnahan terhadap manusia. Itu clear dulu. Karena di Alkitab ada 1 Petrus atau 2 Petrus kalau
tidak salah atau bagian lain di Perjanjian Baru itu dicatat 8 orang yang selamat dari peristiwa air bah. Nah, jadi manusia pada saat itu semuanya dimusnahkan. Nah, namun kembali lagi ke tadi bahwa peradaban manusia belum begitu menyebar, belum begitu meluas, populasinya belum begitu banyak dibandingkan yang zaman sekarang atau di zaman sebelum atau sesudah pada peristiwa itu. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya apakah hanya manusia yang ada pada peradaban di daerah mereka tersebut atau semua? Jadi apakah begini bahasanya, maksudnya ketika peristiwa air bah tersebut dicatat bahwa air bah meliputi memusnahkan manusia itu hanya di daerah yang ada manusianya. Kira-kira paham ya? Tapi ada di daerah lain yang mereka tidak ketahui, tapi karena mereka tidak ketahui, mereka hanya mengetahui manusia hanya ada di tempat-tempat ini, saya ulang-ulang ya, tidak mengetahui ada di tempat ada daerah lain lagi di sana nun jauh yang mereka tidak ketahui. Jadi ketika peristiwa air bah itu kemudian menutupi bumi, hanya di tempat itulah yang mereka tahu bumi dipenuhi dan mereka menganggap bumi ditutupi, padahal ada bagian lain yang mereka tidak ketahui, ya kan? Yang tidak ditutupi oleh bumi, tidak diliputi oleh bumi. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu mungkin berikan komentar. Iya, mungkin saya Pak Samuel. Iya, silakan Pak Bambang. Iya, ini saya menemukan di Kejadian 11 ayat 4. Dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi opini saya, Pak Samuel, ini orang-orang pada saat itu tahu ada daerah lain yang belum mereka jelajahin sampai di sana tersebar, tapi mereka tahu sebenarnya, sehingga tapi sesuai dengan penjelasan Pak Samuel, bahwa mereka lebih cenderung tidak mau terserak ke sana. Jadi kalau menurut saya mereka tahu bahwa ada daerah lain di bumi yang masih belum ada penduduknya di sana. Demikian Pak Samuel. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik sekali itu. Cuma begini Pak Bambang, sejauh mana apa yang mereka ketahui, apakah sejauh yang kita ketahui sekarang? Itu yang pertanyaannya. Jadi mungkin saja begini, apa yang mereka ketahui adalah sejauh apa yang mereka pandang. Kira-kira paham ya? Jadi mereka tahu bahwa ada daerah tertentu yang belum ada penduduknya, belum diduduki, tetapi tempat tersebut adalah sejauh apa yang mereka lihat. Wah, di sana ada pulau. Di sana masih kita jelajah, tetapi apakah mereka sudah tahu bahwa wah di balik ini semuanya ada lagi tempat lain yang kalau menurut perspektif kita ya, kalau perspektif kita kan kita sudah tahu bumi ini bulat. Nah, mungkin lebih jauh lagi ya, saya mau tanya, atau mungkin saya langsung berikan penjelasan. Di zaman abad pertengahan, atau lebih tepatnya ya, tapi bukan lebih tepat sekali, di zaman abad pertengahan dan mungkin sebelum zamannya reformasi, manusia sebagian besar bahkan mungkin hampir semua belum tahu bahwa bumi bulat. Setuju atau tidak? Silakan mungkin lain berikan jawaban atau komentar. Sedangkan zamannya Nabi Yunus, berdasarkan apa ya penjelasan ya, keterangan dari para ahli, zamannya Nabi Yunus, manusia zaman itu walaupun sudah sangat meluas, sangat menyebar sampai di daerah Eropa ya, bisa dikatakan daerah Eropa masih Eropa Barat ya kalau saya tidak salah ya. Mereka belum terlalu memahami begitu luasnya dan bumi ini adalah bulat. Karena pelajaran yang saya dapatkan adalah ketika
pada zamannya Nabi Yunus, mereka menganggap Tarsus itu merupakan ujung bumi. Mungkin ada yang pernah juga mengetahui hal itu. Tarsus itu kalau sekarang ini menurut para ahli ada Spanyol. Nanti Bapak Ibu silakan bisa lihat peta, karena Spanyol itu sepertinya ada menghubung antara daratan Mesir dan daratan Eropa itu ya. Tapi walaupun di situ ada selat ya, selat itu sebenarnya luas. Tetapi bagi pemahaman ada di daerah timur ya, timur itu termasuk Mesopotamia dan juga Kanaan, karena pada zamannya Yunus itu Kanaan sudah ada. Nah, itu mereka menganggap ketika Yunus berpaling dari panggilan Allah untuk pergi ke Niniwe, utara atau utara timur ya, istilahnya kalau utara, antara utara dan timur itu, taruhlah utara ya, bagian tenggara atau barat daya. Dia lari ke barat, padahal Tuhan suruh ke timur. Sebenarnya ya, timur ke arah atas ya, timur utara ya. Dia lari ke barat, itu daerah Tarsus itu. Dia menganggap bahwa itu ujung dunia. Itu menurut pemahaman ahli terhadap pelariannya Nabi Yunus. Jadi di sini kita bisa mengetahui berdasarkan keterangan ini, manusia pada zaman itu saja masih belum tahu ini seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, seluruh permukaan bumi. Sampai di situ mungkin kita bisa setuju ya. Bahkan sampai pada abad pertengahan saja, manusia juga belum tahu bahwa bumi ini bulat. Setuju atau tidak? Karena ada beberapa saintis, ilmuwan-ilmuwan di zaman abad pertengahan menuju ke abad reformasi, ada beberapa orang, 2 atau lebih, salah satunya Galileo, ya kan? Itu dieksekusi oleh gereja pada zaman itu. Karena apa? Karena pendapatnya bahwa bumi ini bulat. Karena menurut pemahaman gereja, ortodoksi gereja, bumi itu datar. Matahari yang mengelilingi bumi. Matahari tadi lah, ya itu seperti itu. Jadi pengetahuan manusia sampai pada abad pertengahan saja masih belum menyeluruh, belum pasti. Bahkan sebelumnya, walaupun di dalam Alkitab ada ya tulis bumi itu bulat ya. Tapi mereka kan, kitab kan pada saat itu belum menyebar. Itu pun juga pada zamannya bangsa Israel. Jadi pada zaman itu manusia yang pasti pengetahuan akan bumi ini belum seluas zaman kita sekarang. Bahkan saya berani kata masih sempit. Jadi bisa saja berdasarkan pengetahuan mereka terhadap bumi ini yang masih sempit. Ketika terjadi peristiwa air bah tersebut, mereka menganggap bahwa bumi itu tertutupi. Ya memang tertutupi, tetapi tertutupi bagian bumi yang mereka sejauh yang mereka ketahui. Tadi yang Pak Bambang bilang, oh sudah ada tuh daerah tertentu yang mereka lihat, wah mereka bisa menyebar sampai ke sana. Tapi ya sejauh apa yang mereka dapat pandang oleh mata mereka. Ya kan, sejauh horizon ya, sejauh apa yang mereka pandang dengan mata walaupun kejauhan, tetapi mereka tidak bisa melihat sisi sampai kejauhan dan keseluruhan bumi ini. Seperti itu. Kita saja kan lihat saja kalau kita pergi ke pantai ya, paling kalau ada pulau di seberang yang kita bisa lihat ya hanya situ saja yang kita bisa lihat. Seperti itu ya. Tapi ini belum tuntas juga. Silakan. Kita kan baru mau melihat keterangan-keterangan tertentu yang bisa pernyataan tersebut apakah sinekdot atau sebenarnya. Kalau kita lihat berdasarkan perspektif manusia pada zaman itu, maka ya kesimpulan sementara, maka kita akan menyimpulkan itu merupakan bahasa sinekdot. Silakan mungkin Bapak Ibu memberikan komentar, tinggal setengah jam lagi ini. Kita belum ke ini ya, ke binatang. Oke, mungkin supaya lebih dipertegas atau diperjelas ke pertanyaan tadi Pak Daud.
ataupun juga pendapat dari Pak Daud. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kalau tidak salah juga sudah disinggung oleh Ibu Oktav. Sekarang pertanyaannya, apakah apakah semua binatang pada peristiwa air bah mati pada saat itu? Silakan Bapak Ibu jawab. Saya minta izin dulu ya, barang 3 menit ya. Saya nanti akan kembali lagi. Silakan dipikirkan dulu. Jadi pertanyaannya, apakah peristiwa air bah semua binatang benar-benar mati atau sebagian lagi? Karena ini nanti ada keterkaitan. Nah, kalau sumpama binatang sebenarnya tidak demikian, berarti juga kalau manusia clear ya. Kalau manusia semua. Tapi yang saya tadi tanyakan air ya. Kalau manusia clear, hanya 8 orang yang selamat, selain itu musnah. Nah, sekarang kita beralih kepada binatang. Apakah semua binatang itu musnah atau hanya sebagian? Saya beri waktu 3 menit, silakan dipelajari dulu, kemudian silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan opini atau pendapat. Mungkin kita tambahkan ya, tadi bagus sekali Pak Daud sedikit menyinggung mengenai tentang matahari ya. Apakah matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Ya, coba baca di Yosua pasal 10 ayat 13. Silakan. Ya, Ibu Oktav mungkin bisa baca. Yosua pasal 10 ayat 13. Suaranya. Atau mungkin Pak Daud boleh? Oke. Membacakan Yosua pasal 10 ayat 13. Yosua pasal 10 ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur?
Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Oke, pertanyaan adalah apakah benar bahwa matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Kalau berdasarkan pengetahuan zaman sekarang ya, silakan. Kalau sekarang bumi yang bergerak. Bukan matahari yang bergerak ya? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat realita di zaman sekarang, pengetahuan di zaman sekarang, maka akan berbeda dengan salah satunya di ayat tersebut. Nah, makanya begini Bapak Ibu, bukan sesuatu yang salah, tetapi kita perlu memahami. Ini saya mau tambahkan tadi karena Pak Daud sudah menyinggung hal tersebut, supaya kita memahami bagaimana kita memahami Alkitab, maka kita harus memahami perspektif ya. Jadi kita memahami perspektif baik penulis dan pembaca atau orang-orang pada zaman itu. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Ya, jadi begini, kita jangan memahami Alkitab itu sesuai dengan realita di zaman kita sekarang. Karena maka kita akan berbenturan dengan banyak ayat-ayat di Alkitab. Tapi kita juga jangan berkata begitu, berarti Alkitab tidak saintis. Bukan seperti itu. Jadi Alkitab mencatat itu sebagaimana realita yang ada pada zaman tersebut. Dengan bahasa mereka yang ada pada zaman itu juga. Dengan budaya yang ada pada zaman itu juga. Nanti kaitan lebih luasnya mungkin ada pembahasan tersendiri. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa kita harus bisa memahami perspektif orang-orang pada zaman itu. Baik orang-orang yang ada di kisah itu, maupun juga si penulis dan si pembaca pada zaman itu. Kira-kira bisa ditangkap ini ya. Jadi mereka pada zaman itu dalam kaitan Yosua pasal 10 ayat 13 melihat matahari yang bergerak. Yang sebenarnya kalau berdasarkan pengetahuan atau zaman sekarang, bumi yang bergerak. Karena matahari mereka pada masa itu, pada zaman itu, mereka berdiri di atas bumi, kemudian mereka melihat sepertinya ada gerakan matahari dari timur, kemudian mengarah ke atas, kemudian menuju ke barat. Sehingga mereka melihat matahari yang bergerak. Padahal realita yang sesungguhnya adalah bumi yang bergerak, ya kan? Seperti itu, dari timur mengarah ke barat, terus berputar pada rotasinya seperti itu. Nah, makanya dari pembahasan ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa pada zamannya Nabi Nuh, pada zaman Nabi Nuh atau peristiwa air bah tersebut, manusia juga memahami bahwa bumi hanya sebatas apa yang diketahui. Mereka yang ada di seputaran mereka dalam peradaban mereka pada zaman itu. Jadi ketika mereka mengatakan bumi meliputi, ya sejauh mana apa yang mereka ketahui bumi itu ada. Kira-kira paham ya? Jadi kalau kita melihat situasi pada peristiwa air bah itu, tadi keterangan-keterangan sebelumnya, maka kita akan menyimpulkan, ya entahkah menyimpulkan sementara atau ya memang kesimpulan, menyimpulkan bahwa peristiwa air bah itu tidak meliputi semua bumi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan, kita kan anggap kita baru menyimpulkan sementara. Kita hubungkan lagi dengan bagian lain supaya mempertegas, mengkonfirmasi terkait dengan binatang-binatang. Apakah semua binatang mati? Nah, mungkin supaya lebih masuk, lebih terarah, lebih terfokus. Sekarang begini, tadi juga sudah sedikit disinggung, saya sudah lupa siapa yang mengatakan. Sekarang begini, apakah pada peristiwa air bah, apakah semua binatang masuk ke dalam bahtera? Silakan Bapak Ibu tanya. Siapa jawab? Apakah waktu peristiwa air bah, semua binatang yang ada di bumi ini itu masuk ke dalam bahtera?
Tidak semua. Tidak semua ya. Kalau tidak semua berarti masih ada yang selamat. Kalau di Alkitab itu kan ditulis diberikan berpasang-pasangan ya. Di Kejadian Maksud saya pasal yang begini, ketiga. semua jenis binatang. Bukan maksudnya semua memang artinya semua dari semua jenis binatang, tapi semua jenis binatang. Ya, silakan. Semua dari semua jenis binatang, bukan semua keterwakilan dari jadi kalau seumpama anjing, ya itu kan jenis binatang ya. Anjing, kemudian keterwakilannya sepasang anjing masuk ke dalam Bahtera. Nah, tapi itu baru jenis, belum spesies. Kan anjing kan ada banyak spesies. Benar atau tidak? Ada herder, bulldog, apalagi lah Doberman dan sebagainya. Itu kan banyak jenis. Nah, apakah semua jenis binatang anjing itu, semua spesies dari binatang anjing itu masuk ke Bahtera atau tidak? Tidak, Pak, hanya sepasang saja ya. Iya, maksudnya sepasang dari setiap spesies binatang ya? Iya. Pak, kalau Kejadian pasal 6 ayat 20 dikatakan bahwa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Itu perkataan Allah ya. Oke. Ya mungkin saya bahasakan begini juga ya. Tuhan juga bisa saja ya, Tuhan juga bisa saja memakai perspektif manusia. Jadi sejauh apa yang manusia ketahui, Tuhan mengatakan bahwa ini segala jenis binatang. Kira-kira paham ya? Minta maaf kalau saya salah atau keliru ya. Tadi Ibu Ludia bilang mohon maaf kalau salah. Kalau ini saya sekarang yang minta maaf kalau saya salah. Pertanyaan lagi, masih ada keterkaitan. Kira-kira berapa ya besarnya Bahtera itu? Kira-kira saja. Kalau mau lebih lebih jelas ya silakan, tapi kira-kira saja. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya? Boleh satu kecamatan besarnya Bahtera? Kurang atau lebih? Kurang kali ya? Atau lebih ya? Tidak sebesar atau seluas satu kecamatan ya, mungkin satu kelurahan mungkin ya. Ada yang bisa memberikan terangan? Kalau di Kejadian berapa 6, hasta? Iya, kalau di Kejadian 6 ayat 15 mengatakan 300. Beginilah engkau harus membuat Bahtera itu 300 hasta, panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Oke, 300 hasta itu berarti berapa meter itu? Satu hasta itu kan berapa meter? Tidak sampai 1 meter ya, kalau tidak salah satu hasta itu kan 45 cm. Iya, 45 cm. Iya, jadi kalau dibilang 300 hasta tidak sampai 300 meter. Diperkirakan ya hanya sekitar 200 meter. 200 meter itu apakah
panjangnya satu kelurahan, tidak kan ya? Tidak lebih dari luasnya kelurahan atau mungkin tidak lebih dari luasnya kecamatan. Nah, sekarang begini, kalau Bahtera besarnya demikian, apakah benar-benar bisa menampung semua binatang sepasang-pasang? Anjing sepasang, kuda sepasang, badak sepasang. Oh ya, baik. Ada yang minta izin. Oh ya, oke. Baik. Ya. Ini sepasang, belum burung-burung sepasang. Kira-kira binatang spesies ya, minta maaf. Saya tanyanya spesies, bukan seluruh jumlah binatang. Ini binatang baik tadi anjing itu berapa ya banyak spesiesnya ya. Jadi herder, doberman, bulldog, pilbut, apa segala rupa. Beginilah mungkin supaya lebih tidak terlalu lebih panjang. Kira-kira bisa tidak menampung semua itu. Besarnya Bahtera yang diperkirakan hanya 200 meter. Tingginya tidak sampai lebih dari 50 meter. Kemudian pastinya kan ada sekat-sekat ya. Jadi bisa saja satu binatang itu 1-2 meter lebih dan mungkin lebih. Kira-kira bisa tidak menampung semua binatang. Kalau binatang itu adalah binatang yang kita lihat zaman sekarang ini. Apalagi kalau orang bilang, wah di zamannya dulu itu zamannya dinosaurus. Ya kan, kalau ada yang berpendapat seperti itu. Apakah bisa menampung semua? Kalau saya sih berkesimpulan tidak bisa. Ya, kalau Bapak Ibu punya pendapat lain ya silakan ya. Saya menyimpulkan tidak bisa menampung Bahtera itu. Kalau semua ya, semua yang ada di bumi. Tadi kan ada yang bilang mungkin ada binatang-binatang di tempat lain. Ya waktunya saja mungkin tidak bisa. Bagaimana binatang yang ada di benua sebelah? Kira-kira bisa sedikit memahami ya. Binatang yang ada di benua sebelah bisa menyeberang. Ya kan? Dari mana? Ya kalau mau bilang, wow ini kan bahasanya Tuhan. Tuhan kan berkuasa. Ya kalau Tuhan berkuasa, kalau kita berpikiran yang seperti itu, kita harus konsisten. Konsistennya apa? Ya kalau memang Tuhan berkuasa bisa membawa binatang itu dari benua yang sangat jauh, kemudian masuk ke dalam Bahtera itu, ya kita juga harus berkata bahwa Allah tidak perlu memerintahkan Nuh membuat Bahtera. Allah sanggup untuk memindahkan Nuh ke planet lain untuk menyelamatkan Nuh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pertanyaannya apakah semua? Sehingga kan yang saya mau bahas adalah begini. Kalau tidak semua ada binatang-binatang yang di benua lain yang tidak masuk ke dalam Bahtera karena tidak cukup untuk menampung semua binatang yang ada di Bahtera tersebut, maka ada binatang-binatang di tempat lain, ya kan? Ada binatang-binatang tempat lain di benua lain yang tidak ikut serta, dan kalau air itu meliputi bumi, binatang itu mati. Kalau meliputi bumi ya, binatang itu mati. Dan kalau binatang itu mati, dan yang ada di dalam Bahtera, binatang itu hanya terbatas. Bagaimana dengan binatang-binatang yang ada zaman sekarang ini? Begitu banyak miliaran binatang. Miliaran spesies binatang. Belum nyamuk atau binatang-binatang serangga. Ada begitu banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu mungkin jenis serangga. Ya kan? Belum binatang-binatang lain. Dari mana binatang-binatang itu? Kalau semua binatang mati. Kira-kira bisa ya tangkap ini alur pemikiran saya. Kalau semuanya mati, binatang yang ada yang hidup yang ada di dalam Bahtera itu yang hanya terbatas jumlah binatang yang ada. Dari mana sekarang binatang-binatang yang ada zaman sekarang? Apakah hasil perpaduan perkawinan antara ini? Saya rasa juga tidak akan mungkin sebanyak yang ada zaman sekarang ini.
Belum binatang-binatang besar, gajah saja kan besar. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kan berdasarkan ini ya, secara apa? Secara logika ya, melihat atau memahami yang ada pada zaman tersebut. Makanya tadi juga saya coba mengaitkan dengan perspektif manusia pada zaman itu. Jadi bahasanya, baik juga bahasa Tuhan kepada manusia, karena manusia memahami pada zaman itu hanya sebatas sejauh apa yang mereka ketahui, sehingga peristiwa tersebut mereka menganggap bahwa air meliputi bumi. Ada saya ini mungkin bukan ditujukan kepada saya ya. Oke, kira-kira bisa ya dipahami ya. Silakan mungkin Bapak Ibu memberikan komentar, mungkin kurang setuju atau tidak sependapat, silakan ya, kita bahas saja diskusi. Waktu kita sudah jam berapa ini? Tinggal 10 menit lagi. Terakhir ini, silakan. 10 menit. Saya setuju Pak Samuel dengan pendapat Pak Samuel. Ya, silakan mungkin yang lain. Iya, saya setuju juga, Pak. Ya, yang lain mungkin. Ya, kalau tidak setuju, ya tidak apa-apa ya Pak. Minta maaf. Saya pun juga kalau tidak sependapat, maafkan saya Pak. Ya, Pak Rudi mungkin ingin memberikan komentar. Ya, jadi kalau semua kan ini kita berpendapat ya. Iya, ini kan Ya. kita berpendapat. Jadi Baik. kalau yang tadi Pak Samuel katakan bahkan tidak semua binatang terus membandingkan sampai saat ini bagaimana dengan nyamuk, kemudian dengan binatang-binatang yang ada dengan spesies yang terus berkembang. Kalau menurut pandangan saya, ketika peristiwa Bahtera itu, Tuhan itu kan mengirim binatang itu datang sepasang-pasang. Jadi dalam konteks berpikir saya itu, keterwakilan binatang itulah yang pada akhirnya untuk saat ini bisa bisa berkembang, bisa memenuhi bumi ini ketika peristiwa dari air bah ini. Jadi ketika pada saat peristiwa air bah itu kan Tuhan, Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian ini pasal yang ke-7, datanglah binatang itu sepasang. Berarti sepasang itu antara betina dan jantan. Betina dan jantan ini pengertiannya adalah kelak ketika air bah itu surut, maka mereka itu akan berkembang biak ya. Mereka akan memenuhi bumi ini dan akhirnya terbentuklah banyak binatang yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi itu pandangan saya. Jadi kalau memang pada saat itu tidak mungkin kan semua binatang yang ada pada saat itu harus masuk ke dalam Bahtera. Jadi konteksnya bagi saya adalah bagaimana ya Tuhan, dari sisi Tuhan lah yang kita lihat dengan mengirim pasang-pasangan itu. Karena kalau di situ kan binatang itu yang datang sendiri masuk ke dalam Bahtera. Jadi kalau teman saya dalam candanya itu berarti kalau babi juga salah satu masuk karya keselamatan pada saat itu. Benar. Oke Pak, Iya. baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang ya binatang Tuhan bawa ya, Tuhan bawa mereka datang, binatang-binatang itu kemudian setelah datang kepada Nuh, kemudian dimasukkan ke dalam Bahtera tersebut. Ya, jadi memang setelah peristiwa air bah itu, binatang-binatang yang ada di dalam Bahtera itu kemudian berkembang biak, menjadi banyak dan memenuhi bumi. Nah, tapi sekali lagi tadi apakah di bagian lain binatang-binatang itu juga ditutupi bumi dan binatang-binatang yang ada di belahan dunia jauh di sana apakah juga itu dibawa? Perjalanan itu kan begitu panjang. Sedangkan kita zaman sekarang saja menyeberang saja jalan kaki ke daerah lain itu berjalan kaki saja itu menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan ya. Apalagi menyeberang benua yang begitu jauh. Jadi artinya kita berpikir secara logis ini ya Bapak Ibu.
Ya kan? Jadi apakah binatang di seluruh benua ya, seluruh permukaan bumi itu kemudian datang, walaupun keterwakilan ya, terwakilan. Jadi umpama di Indonesia kan ada komodo. Itu binatang yang menurut ilmu pengetahuan hanya ada di Indonesia saja. Seperti itu. Apakah ya binatang itu kemudian masuk juga ke dalam Batra, ataupun ya mungkin nanti sesudah itu kemudian binatang komodo itu yang kemudian menyebar ke Indonesia. Tetapi yang maksudnya saya ingin tanyakan, apakah di seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, di permukaan bumi ini, binatang yang di benua, di ujung sana, dari titik lokasi di mana Batra itu berada, apakah semua itu datang ke Batra? Saya rasa menghabiskan waktu bertahun, beratus-ratus tahun. Walaupun memang Bahtera itu dibuat ratusan tahun, 100 tahun. Ada yang bilang 120 tahun. Tetapi saya rasa binatang juga tidak akan mampu ya untuk bertahan bisa dari ujung sana sampai ke titik lokasi itu. Seperti itu. Jadi memang keterwakilan, tapi keterwakilan hanya sebagian spesies atau semua spesies. Kalau semua spesies tidak akan cukup Batra itu menampung semua binatang seperti itu. Jadi ya ini berdasarkan penjelasan logis tadi saya, maka saya menyimpulkan, atau mungkin juga ada Bapak Ibu yang setuju menyimpulkan, itu hanyalah bahasa sinekdot saja. Tapi kalau Bapak Ibu berpendapat lain ya tidak mengapa. Nah, kita kan hanya ingin coba mengidentifikasi saja bagian tersebut. Dan juga mungkin kalau kita kaitkan dengan bagian lain ya, minta maaf ini sudah selesai ya, atau bisa ya saya tambahkan sedikit. Apakah Bapak Ibu masih ingat peristiwa Yesus dicobai iblis, kemudian dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian iblis memperlihatkan seluruh kerajaan. Iblis bilang, aku akan memberikan seluruh kerajaan yang ada di muka bumi. Coba silakan baca di Matius pasal 3. Ayat berapa itu ya? Matius 4. Ya, Matius 4. Ayat berapa itu? 5, 6, 7. Ayat 8 tentang memperlihatkan kerajaan dunia. Iya, dan iblis membawanya pula, silakan terus baca ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Oke, iblis membawa ke gunung yang sangat tinggi, kemudian memperlihatkan seluruh kerajaan. Sekarang pertanyaan, di gunung mana yang dapat melihat seluruh kerajaan bumi ini? Saya mau tanya. Coba dibaca kembali supaya kita bisa memastikan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti semua kerajaan yang ada pada zaman itu. Di mana tempat yang bisa melihat, setinggi apapun tempat mana yang bisa melihat semua bumi ini? Silakan Bapak Ibu. Jadi kira-kira kita bisa sedikit menangkap, sehingga kita juga bisa memahami bagian lain. Ada keterkaitan. Apakah semua kerajaan dunia itu merupakan beberapa bagian kerajaan yang mewakili dari semua kerajaan, atau ada satu kerajaan yang merupakan keterwakilan dari kerajaan lain? Yang pasti
itu hanya sebagian, tetapi dibahasakan dengan bahasa semua kerajaan. Kira-kira paham ya? Atau silakan mungkin memberikan komentar terakhir nih, tinggal 1-2 menit. Oke, silakan. Kalau saya kan ini gambarannya kan tidak mungkin ya melihat semua pada saat itu, melihat semua kerajaan dunia. Jadi gambarannya itu adalah satu kerajaan lah yang terwakilkan. Ya, berarti bukan semua dalam artian mutlak ya yang sebenarnya. Iya. Ya. Oke, jadi kalau kita artinya di situ mengakui bahwa itu hanya keterwakilan, maka juga kita dengan legowo memberikan kemungkinan ya, saya mengatakan dengan legowo memberikan kemungkinan untuk bagian peristiwa air bah pun juga seperti demikian. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Nanti kita bisa lanjutkan pembahasan kita untuk materi-materi selanjutnya. Silakan, mungkin bisa ditutup dengan doa. Besok kita kembali kuliah mulai jam 6. Sampai jam Pak dosen, bolehkah saya minta waktu teman-teman bisa kasih lihat videonya, mau foto dulu. Oh iya, baik. Ditampilkan kameranya, di on kamera. Iya, silakan Ibu Ria. Aduh, di tempat kegelapan ini Bu Ria. Ya. Coba semuanya senyum, pura-pura bahagia. Ibu Ria enggak ya? Maaf, saya gelap ya. 2, 3. Oke. Ibu Ria enggak ada kameranya. Oke, terima kasih. Ibu Lydia, sebenarnya bisa di screenshot di laptop Ibu Lydia. Oh, bisa ya? Iya, Bisa, kontrol. Saya sudah kontrol bantu print, juga kok screenshot, Pak. Oh, nanti iya. nanti minta tolong Ibu link kalian. Ya, nanti saya share di grup. Boleh sih kalau mau capture ulang? Oh iya, Saya silakan. bisa capture dari sini. Iya, Boleh silakan. deh. Ya, khusus Pak Daud pura-pura bahagia ya Pak ya. Karena Pak harus bertanggung jawab soal binatang-binatang tadi. 1, 2, 3. Oke, nanti saya share di grup. Oke, baik. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Oke, terima kasih. Sampai Pak jumpa Samuel. lagi pada esok hari. Terima kasih, Pak Samuel.